Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk candlestick dan artinya. Sebelum kita memahami atau mempelajari lebih lanjut tentang bentuk candlestick dan artinya, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk memahami bentuk dasar dari candlestick itu, ya. Bentuk dasarnya adalah seperti apa yang terlihat di layar Anda sekarang ini. Perhatikan, ya. Yang sebelah kiri, perhatikan scroll, yang sebelah kiri warna hijau ini adalah candle positif, candlestick positif, sedangkan yang sebelah kanan, yang warna merah ini adalah candlestick negatif, ya. Perhatikan anatominya, ya. Yang tengah ini namanya real body, yang kanan ini, yang tengah ini real body, ya. Garis di atas ini namanya upper shadow, yang di bawah ini namanya lower shadow. Ujung dari upper shadow adalah high atau nilai tertinggi, harga tertinggi pada periode tertentu. Sedangkan ujung bawah dari lower shadow adalah nilai low atau harga terendah pada periode tertentu, ya. Sedangkan bagian paling bawah real body pada candlestick positif itu adalah open. Sedangkan bagian paling atas dari real body candlestick positif adalah close, ya. Sedangkan bagian bawah real body dari candlestick negatif adalah close. Bagian paling atas dari real body candlestick negatif adalah open, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini dua bentuk ini harus dicamkan baik-baik, harus dipahami dulu sebelum kita beranjak di materi berikutnya, ya. Jadi perbedaan antara candlestick positif dan candlestick negatif adalah kalau candlestick positif harga open itu di bawah harga close. Sedangkan kalau yang negatif itu harga open itu di atas harga close. Seperti itu. Ini adalah bentuk umum candlestick. Nah, candlestick ini sebenarnya adalah perwakilan dari tarik-menarik harga, ya, antara orang yang pengen menjual dan membeli, seperti itu. Mana yang lebih kuat, jual atau beli. Nah, rekan-rekan, pada video kali ini kami akan mengajak untuk memahami bentuk candlestick dan artinya. Jadi bukan untuk mengajak rekan-rekan untuk menghafal berbagai macam jenis pola candlestick, bukan. Tapi kami ingin mengajak rekan-rekan untuk memahami bentuk atau konsep cara kerja candlestick dan artinya. Jadi kalau bentuk candlesticknya seperti apa, bagaimana, maka kami harap dengan video ini rekan-rekan bisa memahami artinya. Kondisi di pasar itu sedang seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama kami ingin rekan-rekan semua memahami tentang gambaran besar, ya, dari candlestick. Yang pertama adalah apakah candlestick terkini ukurannya lebih kecil atau lebih besar dari candle sebelumnya, ya. Ketika kita membaca candlestick kita harus bertanya, ya, apakah candlestick terkini saat ini itu ukurannya lebih kecil atau lebih besar dari candle sebelumnya. Itu harus Anda pikirkan ketika menganalisis pertama kali candlestick. Lalu yang kedua, apakah perubahan ukuran tersebut berarti, ya, perubahannya itu berarti atau cuman sedikit saja, signifikan atau tidak perubahannya. Nah, lalu yang ketiga, apakah perubahan terjadi saat volume yang mengecil, ya. Seperti itu. Jadi bagaimana perubahan volume, perubahan candlestick itu diiringi dengan volume. Apakah volumenya membesar atau mengecil?
Seperti itu. Bagaimana ukurannya? Kaitkan itu semua. Itu harus dipikirkan ya. Nah, setelah itu ya, ada yang ingin rekan-rekan ingat ya. Ada 4 bagian penting dari candlestick ya. Yang pertama adalah ukuran badan candlestick ya. Ukuran badan candlestick itu adalah real body ini ya. Ukuran badan candlestick, lalu kemudian panjang sumbu candlestick atau wick atau shadow ya, lower shadow, upper shadow seperti itu. Itu harus Anda perhatikan. Lalu yang ketiga, bagian penting lainnya adalah perbandingan antara panjang badan dan sumbu. Panjang badan, panjang real body dengan shadow ya. Dibandingkan ya. Jadi panjangnya badan ini dibandingkan dengan panjang shadow, upper shadow dan lower shadow. Itu harus diperhatikan. Lalu kemudian yang bagian penting berikutnya adalah posisi badan candlestick. Apakah candlestick itu lebih condong ke posisi real body ini lebih condong ke atas atau ke bawah? Itu harus Anda camkan baik-baik ya. Jadi setelah tadi 3 hal ini ya, lalu kemudian Anda juga harus memperhatikan 4 hal ini ya, sebelum ke hal-hal berikutnya. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari 4 hal penting ini. Yang pertama adalah ukuran badan candlestick ya. Panjang badan candlestick menunjukkan kekuatan salah satu pihak. Ukuran badan memanjang berarti menampilkan menguatnya momentum. Saat badan mengecil berarti momentum juga bertambah pelan. Nah, ini perhatikan, ukuran badan atau real body itu sifatnya adalah 3 poin ini. Lalu tentang panjang sumbu candlestick atau wick atau shadow. Ada 2 hal penting yang rekan-rekan harus pahami. Sumbu panjang ya mengindikasikan bahwa harga bergerak cepat selama durasi candlestick terkait, tapi mengalami penolakan karena adanya perlawanan ya, seperti itu. Lalu kemudian jika sumbu bertambah panjang berarti volatilitas semakin meningkat. Hal ini terjadi ya, sering terjadi di akhir sebuah tren, sebelum harga berbalik arah, atau ketika harga mendekati support atau resisten penting. Nah, seperti itu. Lalu tentang perbandingan panjang badan dan sumbu. Mana yang lebih panjang? Badan atau sumbu candlestick? Nah, itu harus Anda pertanyakan. Lalu yang kedua, pada saat tren dengan momentum tinggi, artinya semakin panjang badannya seperti yang kita bahas barusan, Anda akan sering mendapati candlestick berbadan panjang dengan sumbu lebih kecil ya. Pada saat momentum tinggi, sekali lagi badannya panjang, sumbunya atau shadow-nya lebih kecil. Lalu yang ketiga, saat pasar sedang dilanda ketidakpastian, volatilitas meningkat sehingga badan candlestick bisa mengecil tetapi sumbunya lebih panjang. Nah, ini adalah ketika market sedang mengalami ketidakpastian. Nah, yang terakhir dari 4 poin tadi adalah posisi badan candlestick ya. Yang pertama yang perlu Anda pahami ya. Apakah Anda menemukan candlestick bersumbu panjang dengan posisi badan berada di salah satu ujungnya? Nah, ini jika terjadi ini menunjukkan perlawanan ya. Candlestick dengan posisi badan di tengah-tengah sumbu bawah dan atas mengindikasikan keraguan atau ketidakpastian di pasar, seperti itu. Nah, beberapa poin yang sudah kita sampaikan tadi dari awal sampai sekarang, rekan-rekan harus memahaminya ya. Jika masih bingung, ulangi lagi, dibaca lagi, didengarkan lagi. Itu adalah hal-hal yang sangat penting. Baik, kita akan segera ke gambar ya, supaya lebih memahami. Nah, perhatikan ini. Jika momentumnya seperti ini ya, merah, badan merah panjang, maka momentum bearish atau ke bawah itu semakin besar.
Jika candlenya itu hijau, positif, naik, dan candle badannya besar, badan besar dan ekor pendek, ini mengindikasikan pergerakan harga yang kuat, ya. Jadi kalau hijau panjang seperti itu dengan ekor pendek, badannya panjang, ekornya pendek, maka bullish. Pergerakan harga kuat. Semakin panjang badan dan semakin pendek ekornya, semakin besar kekuatannya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ini ada ketentuan lagi, ya, yang harus rekan-rekan pahami, ya. Ekor panjang dan posisi badan di ujung, ya, menunjukkan rejeksi atau penolakan dan potensi perubahan arah tren, ya. Perhatikan, ya, seperti ini. Bodinya di bawah dan ini candle merah. Ini ada potensi ke bawah. Jika ini terjadi pada tren naik, lalu kemudian terjadi ini, maka kemungkinan besar keesokan harinya akan turun. Begitu juga dengan ini, jika terjadi candle semacam ini, ya, pada tren bawah, lalu muncul kayak gini, maka kemungkinan besar dia akan ke arah bullish, seperti itu. Jadi ada rejeksi, jadi turun ke bawah, terus dinaikkan lagi, dan berakhir positif, seperti itu. Ini adalah indikasi bullish yang cukup kuat. Nah, ini adalah ketentuan lagi, ya. Ekor di kedua sisi dan posisi badan di tengah menandakan keraguan pasar dan kekuatan seimbang, ya. Perhatikan real body-nya di tengah, ya. Ada dua ekor di kedua sisi dan sama panjang, ya. Semakin panjang ekor dan semakin kecil badan di tengah candle menunjukkan keraguan pasar yang semakin berlarut, seperti itu. Nah, jadi ini adalah gambar-gambar kesimpulan yang barangkali rekan-rekan bisa pahami. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang aplikasinya, ya. Ya, ini ya pertama contoh aplikasinya, ya. Di sini candle sini, ya. Di candle ini adalah tren turun, ini tren naik, ya. Jadi perhatikan candlestick ini. Badan candle membesar, ya, dari kecil terus dia kemudian membesar. Ini artinya apa? Momentumnya kencang. Momentumnya semakin kuat, momentum turunnya ini semakin kuat. Candle ditutup lebih rendah, ya, ekor lebih kecil, ya, seperti ini, ya. Perhatikan ini. Candle ditutup lebih rendah, ekornya lebih kecil. Ini adalah artinya apa? Ada pergerakan yang kuat, ya, pergerakan ke bawah yang kuat, seperti itu. Nah, pada titik ini perhatikan ada ekor panjang yang artinya rejeksi atau penolakan, perlawanan dari bawah. Ini diikuti oleh candle bullish. Nah, ini adalah pertanda dia akan balik ke atas. Ya, ini adalah bentuk candlestick dan artinya seperti ini. Ini adalah contoh yang pertama. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Yang pertama di sini hampir semua candle bearish dengan ekor kecil, ya. Perhatikan 1 2 3 4 5. Ini candle bearish dengan ekor kecil. Artinya apa? Artinya turun. Momentum turunnya itu lebih besar. Lalu selanjutnya badan menyusut dengan ekor, kemudian makin lama, ya, perhatikan. Badannya itu menyusut, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan ekor di bawah ini itu panjang. Ini artinya apa? Downtrendnya melemah. Maka kemudian dia balik ke atas, ya, perhatikan. Nah, lalu ternyata di atas ini terjadi candle berbadan kecil dengan ekor ke atas, ya. Ekornya itu di atas, candlenya berbadan kecil, ya. Ini adalah indikasi bahwa di sini itu di titik ini ada resisten yang susah ditembus. Perhatikan di sini ada support yang ditembus ke bawah yang kemudian berubah jadi resisten. Di sini resisten. Lalu pada titik ini dia seperti ini, maka dia akan turun, ya. Turun seperti itu. Nah, ini perhatikan di sini ada panjangnya ekor, banyaknya ekor ini mengindikasikan keraguan, ya, kemungkinan harga masih mendatar, ya. Di sini naik turun, di sini habis, di sini panjang ke bawah, di sini panjang ke atas, terus ini panjangnya agak di tengah-tengah seperti itu. Nah, ini adalah pertanda bahwa pergerakan akan cenderung mendatar, ya. Pasar ragu-ragu. Nah, di sini selalu kemudian turun, toh. Lalu kemudian candlestick berbadan kecil, berekor kecil, ya.
menunjukkan rejeksi dari support ya. Di sini support. Ketika di sini naik, dari sini rejeksi ke atas, berarti ini terbentuk support. Lalu seperti yang rekan-rekan ketahui, di sini juga turun lalu naik lagi. Berarti di sini ada support. Lalu ini terjadi support lagi di sini. Seperti itu. Nah, perhatikan ini, barisan candle bearish mengawali breakout. Jadi beberapa bearish ya. Lalu kemudian terjadi breakout. Ya, ini adalah candle breakout ke bawah. Ya, dengan momentum yang semakin kencang ya, karena body bearishnya itu semakin panjang seperti itu. Lalu kemudian setelah breakdown ya, breakout ke bawah, itu terjadi bearish. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi. Nah, ini ada contoh lagi ya. Perhatikan, ini di sini terlihat candle bullish banyak ya, dan bodinya itu panjang, real body atau badannya itu panjang. Warnanya hijau. Ini artinya apa? Tren kuat, tren naik yang cukup kuat seperti itu. Nah, lalu kemudian ini ada ekor bawah panjang. Artinya apa? Seller tampak berusaha menekan harga, tapi buyer masih bertahan. Jadi seperti itu. Jadi ini harga sudah cukup tinggi. Sebagian orang sudah mau take profit ya, mau nurunin harga, jual gitu. Tapi masih banyak orang yang pengen beli, akhirnya harga tetap naik. Nah, kemudian badannya itu kemudian mengecil nih di sini. Dan ekor memanjang di atas. Nah, artinya apa? Artinya juga akan setelah konsolidasi ini, lalu kemudian nggak bisa naik lagi. Jadi tekanan ke bawah makin banyak. Nah, di sini kemudian dilanjutkan dengan candlestick merah, ya, candlestick bearish berbadan panjang. Nah, ini menandakan akhir dari uptrendnya, ya. Tekanan beli yang luar biasa di sini, seperti itu. Nah, ini kemudian berlanjut ke downtrend seperti itu. Nah, ini adalah cara ya memahami candlestick tanpa harus menghafal nama-nama pola candlestick tersebut. Dan seperti itu. Jadi dengan memahami bentuk candlestick ini, maka Anda bisa mengartikannya. Jadi Anda bisa mengartikan tentang psikologi trading, psikologi pasar seperti itu. Jadi Anda bisa membuat keputusan ke depan seperti itu berdasarkan bentuk-bentuk candlestick ini. Jadi Anda tidak perlu sekali lagi menghafal, tapi cukup dengan memahami bentuk-bentuk ini dan artinya seperti apa, maka rekan-rekan bisa trading dengan ini. Saya rasa cukup sekian. Jangan lupa tunggu video selanjutnya di materi yang berbeda.